Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Masih belajar di kitab Taqriratus Sadidah, Masail Mufidah, fikih, yaitu bab saum, fikih puasa. Terakhir sudah kita bahas syarat syarat puasa dan syarat wajib puasa, dan juga hukum-hukum puasa, puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, puasa yang haram. Sekarang ke rukun-rukun arkanus shaum, rukun-rukun puasa, aisanani ada dua. Di catatan kaki ada yang menambah rukun ketiga, yaitu shaim, si orang yang berpuasa itu sendiri. Rukun awal ada rukun pertama, itu an-niyatu. Rukun yang pertama itu niat. Sawa'un akan fardhan am naflan. Sama. Apakah adapun sama, nah itu sama. Apakah apakah ada puasa itu fardu atau sunnah? Puasa fardu atau sunnah tetap butuh niat. Cuma nanti ada perbedaan niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Qauli Nabi SAW, sabda Nabi SAW, innamal a'malu niat. Hanya saja amal itu bergantung pada niat. Itu ada catatan lagi, wala yakfi anha tasahur. Tidak cukup, tidak mencukupi dari niat. Apa atas sahur? Wa in qasada bi taqawiyah, meskipun bermaksud menyengaja. Siapa? Ya orang yang puasa tadi. Ini dengan sahur itu taqawi. Menyengaja apa? Menyengaja untuk taqawi, untuk menjadi kuat atas puasa. Walayak bi anha, dan tidak mencukupi dari niat itu, kadzalik pun juga apa limtina'u, mencegah diri bintana wuli muftirin, dari memakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang membatalkan. Qoblal fajri, sebelum fajar, malam yakhtur dibalihi, selama tidak terlintas di hatinya orang puasa, as-shaumu apa puasa, bisifatihi, dengan sifat-sifat alati yajibu, yang wajib apa at-ta'arudu, untuk menyebut bagi sifat-sifat itu. Ai biniyati minal imsak wa ta'yin, yaitu ketika yang harus disebut dalam niat berupa imsak dan ta'yin. Jadi harus niat. Nggak cukup sahur. Dan sahur kan untuk puasa, nggak cukup. Sahur saja, tanpa niat. Dan nggak cukup kalau dia mencegah diri dari yang membatalkan puasa. Ya kan? Meskipun dia nggak makan, nggak minum, tapi nggak ada niat, itu nggak cukup. Wajibun niat likulli yaumin. Wajib apa niat itu untuk setiap hari. Wajib niat itu setiap hari. Ya kula yaumin ibadatun mustaqillah, sebab setiap hari itu ibadah yang tersendiri, yang merdeka. Wala takfi niatul wahidatul musyari, dan tidak mencukupi apa niat yang satu bagi setiap bulan. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad, walakin tusanu, tetapi disunahkan. Disunahkan niat setiap bulan. Wabiya fa'idat, niat untuk 1 bulan penuh. Wabiya fa'idatani, padanya pada niat 1 bulan 1 kali itu terdapat 2 faedah. Al-ula,
Siyatu saumi yaumi nasiyata fi dunia fi ala mazhab Imam Malik. Kesahan puasa di hari yang dia lupa. Hari yang nasia, yang dia lupa akan tabiataniyah. Yang dia lupa untuk menginapkan niat pada malam harinya fi ibadahnya. Menurut mazhab Imam Malik. Ini syaratnya kalau dia taklid kepada mazhabnya Imam Malik. So ada aturan dalam mazhab Maliki sendiri nanti yang berbeda berapa perinciannya dari Imam Syafi'i. Ya. Jadi dianjurkan niat satu kali di awal malam Ramadan untuk 1 bulan. Kenapa? Pertama, kalau dia lupa, itu masih sah menurut Imam Malik. Lupa niat. Kedua, akhdhul ajra kamilan. Mengambilnya dia akan pahala sempurna lau mata. Seandainya meninggal dunia sebelum qabla tamami syahri. Sebelum sempurnanya 1 bulan. Sebelum sempurnanya bulan. I'tibaran biniyah. Karena memperhitungkan niatnya. Biniyatnya. Niatnya. Jadi kalau orang itu meninggal tengah Ramadan, dia sudah dapat pahala puasa 1 bulan. Karena dia niat puasa 1 bulan di awal malam. Itu faedahnya. Tapi ini tidak meniadakan kewajiban untuk orang itu niat setiap malam. Karena itu muktamadnya mazhab Syafi'i. Adapun sahnya menurut mazhab Imam Malik, walaupun tidak niat tiap malam, yang penting dia niat di awal bulan. Betul memang. Tapi ini harus taklid pada mazhab Malik dan harus ngerti aturannya. Di antaranya dalam mazhab Malik ada berapa perbedaan. Di antaranya dalam mazhab Maliki, orang yang sudah niat 1 bulan itu ya, umpama tengah-tengah bulan dia sakit. Kalau dia sudah puasa hari pertama sampai ke 10. Ke 11 dia sakit. Contoh kemarin saya sakit umpama. Sehingga harus batalkan puasa. 3 hari umpama. Atau 2 hari. Atau 1 hari. Atau 1 hari dia sakit. Batal puasanya karena sakitnya. Maka dia melanjut lagi besok puasa setelah sembuh dari sakit. Itu harus niat lagi untuk sisa hari yang masih tersisa. Dalam mazhab Maliki begitu. Akibatnya kalau dia tidak ngerti, akibatnya kalau orang ini cuma ikut-ikutan toh mazhab Maliki dengan niat di awal bulan, terus dia tiba-tiba sakit, putus puasanya, baik karena sakit atau ya. Jadi aturannya menurut mazhab Maliki, kalau puasanya putus, yang sudah diniatkan 1 bulan tadi itu putus, baik karena sakit atau lainnya, dia harus niat lagi untuk hari sisanya. Akibatnya apa? Kalau dia cuma ikut-ikutan saja, niat awal bulan sudah ngerti aturannya mazhab Maliki, akhirnya dia umpama sakit ya, umpama dia sakit terus putus puasanya, tadi kan sudah niat 1 bulan kan. Terus ternyata setelah sakit ini dia lupa niat di malam hari untuk puasa besok. Juga tidak niat lagi untuk puasa sisanya menurut mazhab Maliki. Akibatnya dia puasanya tidak sah baik menurut mazhab Syafi'i maupun Maliki, tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i dia tidak niat di malam harinya. Tidak sah. Menurut mazhab Maliki juga tidak sah. Karena kalau sudah putus dia harus niat lagi untuk sisa harinya. Jadi bukan tidak boleh dia mengikuti. Boleh saja mengikuti pendapat mazhab lain. Yang penting bukan karena apa? Bukan karena sekedar cari gampang-gampangnya saja. Dan yang penting lagi itu tadi, jangan sampai terjebak pada suatu amalan yang amalan ini menurut semua mazhab tidak sah. Menurut semua mazhab. Makanya saya sebenarnya malas menyampaikan untuk di orang awam itu untuk masalah niat sebulan ini. Karena takut diikuti, sedangkan mereka tidak ngerti. Cuma ikut-ikutan saja niat awal bulan. Ya kalau dia lupa niat, tidak taklid mazhab Malik ya tetap wajib qadha nanti puasanya. Terus apa? Al-farqu baina niyati shaumil fardhi wa niyati shaumil nafli.
perbedaan antara niat puasa fardu dan puasa sunnah. Niat puasa fardu itu masuk waktunya dari terbenam matahari. Yadkhulu waktuha min ghurubi syamsi. Dengan niat puasa sunnah yadkhulu waktu min ghurubi syamsi. Sama. Masuk waktunya dari terbenam matahari sama, tapi keluarnya beda. Kalau niat puasa fardu ila tulu'il fajri. Masih berlangsung niat puasa fardu. Boleh niat puasa fardu sampai apa? Terbitnya fajar, wajib tabiid, maka wajib tabiid. Wajib menginapkan niat. Walau disobihin meskipun anak kecil yang puasa. Fayastaminu ila zawal. Sedangkan puasa sunnah itu masih berlangsung niatnya sampai zawal duhur, sampai tergelincir matahari. Wajib tabiid maka tidak wajib menginapkan niat di malam hari. Kalau puasa sunnah atau subuh dia niat masih bisa puasa sunnah. Kalau puasa fardu tidak boleh, harus niat di malam hari. Tegese malam, malam itu mulai dari terbenam surupnya srengenge, terbenam matahari sampai terbit fajar, itu malam. Dua, perbedaan niat puasa fardu sama puasa sunnah, wajib ta'yin, wajib ta'yin. Wajib menentukan puasanya. Ke Ramadan, jadi puasa Ramadan atau kafarah, atau nazar, atau qadha. 4. Sudah ada catatan lagi, dan tidak wajib niat fardiyah. Tidak wajib niat fardhon. Belum dapat muktamad. Dan wala yakun bil baligh al-akil fardhon, sebab tidak ada dari orang baligh yang berakal kecuali puasa itu fardu. Terus apa? Sedangkan puasa sunnah, jadi puasa wajib, puasa fardu itu harus ta'yin. Harus ditentukan puasa fardu apa? An-adai fardi syahri Ramadan. Gak cukup. Nah itu sama kodin fardon, gak cukup. Saya niat puasa besok fardu, tanpa menyebut ta'yinnya, penentuannya berupa Ramadan. Sebab kita sudah bahas di puasa fardu kemarin, puasa wajib, itu kan ada puasa, bukannya Ramadan saja yang wajib. Ramadan wajib, kodok Ramadan wajib, kodok membayar kafarah wajib. Puasa fardu itu banyak. Kalau cuma fardon toh, nggak disebut Ramadannya, nggak bisa, harus ta'yin. Terus, apa? Sedangkan puasa sunnah apa? La yajib ta'yin, tidak wajib menentukan. Tidak ada semua mengatakan, kecuali kalau puasa sunnahnya puasa sunnah yang berwaktu. Jadi puasa Arafah, kalau muktamad berpendapat muktamad. Kalau kita mau puasa gitu aja, puasa Daud atau apa mutlak, ya silakan ya puasa. Nah itu Soma Godin gitu tak cukup. Kalau puasa sunnahnya tidak berwaktu. Kalau berwaktu harus ditentukan. Soma Godin an yaumi Arafah umpama, an yaumi Arafah. La yajuzu. Berikutnya niat puasa fardu, la yajuzu ayjma baina shaumi fardhain fi yaumin al-fuaid. Tidak boleh mengumpulkan antara dua puasa fardu dalam satu hari. Dengan puasa sunnah boleh, ya justru jamu baina shaumi naflain. Boleh mengumpulkan antara dua puasa sunnah. Puasa dua sunnah. Atau lebih. Dua sunnah atau lebih. Dengan niat yang satu. Puasa Senin, puasa apa lagi? Syawal, puasa Ayamul Bid. Jadi satu umpama. 3 niat. Boleh. Kalau sunnah. Terus kalau campur, fardu sama sunnah boleh enggak? Orang nanti Syawal ini ada kodok Ramadan kan? Umpama dia ada kodok Ramadan. Dia mau puasa Syawal sekali. Niatnya 2. Dia niat puasa kodok sama puasa sunnah Syawal. Khilaf ulama. Kata di Syafi'iyah khilaf. Boleh apa enggak niat puasa kodok dibarengi puasa sunnah? Atau puasa fardu plus puasa sunnah. Yang pasti sepakat ulama bahwa Ramadan, niat puasa Ramadan gak bisa dicampuri dengan puasa apapun. Tapi kalau puasa fardu yang lain, kodok sebenarnya boleh. Masih ada yang membolehkan. Mencampur niat puasa fardu dengan puasa Syawal umpama.
fardu Ramadan, qada Ramadan, dan puasa Syawal. Sebagai mengatakan tidak boleh sendiri-sendiri. Terus wayasihu dan sah ayanuya untuk niat bisomina pada puasa sunnah pada terbit fajar setelah terbit fajar walakin bisyartain agar tapi dengan dua syarat. Ini boleh apa? Niat puasa sunnah setelah terbit fajar tapi dengan dua syarat. Dan tanggungan niat itu qabla zawal. Niatnya sebelum zawal tergelincir matahari, yaitu masuknya waktu zuhur waktu zuhur. Yang kedua, Allah yata'atu syai'an minal mufattirat. Tidak melaksanakan syai'an sesuatu dari yang membatalkan puasa min tulil fajri, dari mulai terbitnya fajar sampai waktunya niat. Tidak waktu niat. Tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai waktu niatnya. Nah, kalau dia baru niat setelah ingat, tapi dia sudah sarapan, sudah makan, ya nggak bisa. Sudah makan sego sapi yang baru nawa itu, baru niat puasa, ya nggak bisa. Teman-teman, Sahih Mustafa baru dikatakan oleh pemilik kitab Zubat. Wasyatun naflin niyatun li shaumi. Dan syarat puasa sunnah adalah niat bagi puasanya. Qabla zawaliya, sebelum zawalnya matahari, tergelincirnya matahari. Likulli yaumi, itu setiap hari. Wa in yakun fardhan syaratna niyatah. Dan jika ada puasa itu fardu, kami syaratkan niatnya. Puasa itu qad uyyinat, telah ditakyin, ditentukan min lailihi, dari malamnya puasa itu mubayyatah, dalam keadaan diinapkan pada malam hari. Akmalu niyati itu paling sempurnanya niat adalah yatalafaz, mengucapkan siapa orang yang shaim mustahdiran di qalbi, hal dalam keadaan menghadirkan niat dalam hatinya. Nawaitu shauma ghadin, jadi bukan cuma ucapan ya, menghadirkan dalam hatinya. Ucapan itu ada nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati. Lillahi ta'ala. Saya niat shauma ghadin, puasa besok daripada fardu, menunaikan fardu bulan Ramadan untuk tahun ini. Lillahi ta'ala. Atau boleh juga tanpa li, langsung dimudhofkan, langsung shauma ghadin adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, Ramadhani hadisan. Kalau dimudahkan langsung. Itu kan layan sore Ramadhana. Iya. Ingat hukum layan sore itu bisa bisa dijadikan dengan kasroh kalau dimudahkan dan kalau ada al. Tapi kalau insana fi ahsani takwimin. Kenapa enggak fi ahsana? Kok fi ahsani? Karena mudhaf. Maka boleh dikasroh. Biasa itu. Maka ini lalu sama kodin ada dari pagi syari Ramadhani hadis sanadi. Ramadannya tahun ini. Kalau nggak mau dimudahkan seperti ini boleh. Syari Ramadan. Nah, tapi lihat hadis sana untuk tahun ini. Kedua kira tahun untuk tahun ini. Punyanya tahun ini. Masalah tuh. Bi'ai suratin yasihu. Dalam gambaran apa? Sah. Dalam apa-apa gambaran? Sah. Apa puasa sunnah? Saumun nafli. Diniatin dengan satu niat. Ba'datul fajr, setelah terbit fajar. Ma'atanawuli syai'in mufattirat. Bersama dengan memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, atau melakukan sesuatu dari yang membatalkan puasa sebelum niat. Apa aja gambarannya? Orang puasa sunnah, ya. Dan tadi sudah disyaratkan, syaratnya belum makan sesuatu sampai waktu niatnya mulai dari terbit fajar. Apa ada orang puasa sunnah sudah makan sesuatu, terus dia niat, tapi sah puasa sunnahnya? Ada enggak gambarannya? Surat itu gambarannya tidak karena min adatihi, apabila ada termasuk kebiasaannya si orang tadi ayasuma yauman muayyanan, untuk mempuasai akan satu hari tertentu kal isnin,
Jadi puasa Senin atau Arafah. Jadi puasa Arafah. Fanasiya dzalikal yaum. Lalu dia lupa akan hari itu. Wa aftara dan berbuka, dia makan sesuatu. Sarapan, makan pagi. Wa ba'da dzalika tadzakara, setelah itu dia baru ingat. Anu yang mulai Senin, bosan. Ternyata itu hari Senin yang dia biasa puasa. Au Arafah, atau hari Arafah. Fayasihu, maka sah. Ayat yasum, untuk berniat puasa dengan syarat ayat kuna qabla zawal. Syaratnya tetap terjadi, niat itu ada sebelum zawal. Hasil masalah, itu ada catatan lagi. Ini masalah disebutkan oleh sebagian fuqaha, akan tapi Ibnu Qasim malah berkata, inna somo la yasih. Sesungguhnya puasanya tidak sah. Wahada mimma la yanbaghi tawaqqufi. Dan ini termasuk sesuatu yang tidak seyogianya untuk tawakuf, untuk berhenti atau ragu-ragu padanya. Maksudnya berragu-ragu padanya tidak patut untuk ragu-ragu pada ketidaksahan puasa orang tadi. Lebih baik jangan. Karena dia sudah makan sesuatu sebelum niat. Rukun tsani, rukun kedua, paham ya? Rukun pertama tadi apa nih? Niat. Rukun kedua, tarkul mufattirin. Meninggalkan yang membatalkan puasa. Zakiran. Dalam keadaan dia ingat. Dalam keadaan ingat. Muktaron, dalam keadaan sukarela, tidak terpaksa. Warjahilin ma'dzurin, bukan jahil ma'dzur. Bukan orang jahil yang dimaafkan. Apa nanti ada keterangannya jahil ma'dzur. Wala yabtulu shaumuh, maka tidak batal apa puasanya, tidak aturonasian atau mukrohan, apabila berbuka si orang tadi dalam keadaan lupa atau terpaksa, dipaksa. Saya batalkan puasa, kalau tidak saya bunuh. Kemudian dia ditawan sama orang kafir, musuh Islam, disuruh batalkan puasanya, diancam. Maka dia batalkan, maka tidak batal puasa. Nah, setelah selesai ancamannya dia teruskan lagi puasa. Karena mukroh, terpaksa. Atau karena jahilan ma'dzuran, atau adalah orang itu jahil ma'dzur. Jahil tapi dimaafkan bijali dengan kejahilannya. Apa itu? Jahil ma'dzur, orang yang jahil yang dimaafkan kejahilannya itu wahid bin isnain, satu dari dua orang. Man nasya'a ba'idan anil ulama, siapa orang yang tumbuh dalam keadaan jauh dari ulama. Yang kedua, man kana qariba ahdin bil Islam, siapa-siapa yang ada, siapa man tadi itu qariba ahdin, dekat waktunya dengan Islam, baru masuk Islam, itu dimaafkan. Untuk orang mu'alaf bermasuk Islam, dia ngertinya kalau makan puasa itu batal, tapi kalau minum itu tidak batal, ngertinya begitu. Dia minum, terus belajar mu'alaf ini, tahu kalau ternyata minum itu juga batal. Maka puasanya yang kemarin waktu dia tidak tahu, itu tetap dimaafkan. Tidak perlu dia mengkodok. Begitu juga orang yang apa? Jadi jahil maksud tadi, dan orang yang dipaksa tadi ya. Atau orang yang lupa. Wujubu shaumi Ramadan, wajibnya puasa Ramadan. Yajibu shaumu Ramadan, wajib apa puasa Ramadan? Di hari umurin khamsah, dengan salah satu dari perkara-perkara yang 5. Istilahnya ada sabil umum, yang 2 itu secara umum, wajib secara umum. Ayyajiban al-jami, jadi wajib atas seluruhnya. Idza thabata dzalika indal qadhi, apabila tetap hal itu yang umum ini di sisi qadhi hakim. Masalah satu sabil khusus, 3 secara khusus, berlaku secara khusus. Ayy al-afrodin maksusin, jadi atas individu-individu yang khusus, orang-orang yang khusus. Kama saya di sebelumnya akan datang. Kalau dia sabil umum, adapun yang secara umum, bisikmali Sya'ban 30 yauman, dengan menggenapkan Sya'ban 30 hari. Dengan menggenapkan Sya'ban 30 hari.
Kedua, ya tentu dengan syarat apa? Harus ditetapkan itu ya oleh hakim. Mengenai tidak kelihatan, kita tetapkan puasanya menggenapi Sya'ban 30 hari. Berarti itu harus ditetapkan hakim. Baru berlaku umum. Wabiru yatil hilal, dan dengan melihat hilal, dengan syahadah persaksian adli syahadatin, orang yang adil secara syahadah, orang yang adil dalam kesaksian. Itu. Ada catatan kaki, walai syarat itu tidak disyaratkan di sini al-adlatul batinah, keadilan batin. Wa yati yarju bi'ala qal musakin, yaitu keadilan yang kembali padanya kepada ucapan orang yang menilai. Orang yang menilai kesucian kepada orang itu. Bertakbil ada tu zahirah. Akan lebih cukup keadilan yang zahir. Ini nanti layur sebelum mufasik. Yaitu maksudnya apa? Keadilan yang tidak dikenal bagi pemiliknya, mufasik, suatu perbuatan yang bisa menyebabkan dia fasik. Itu keadilan zahir. Itu maksudnya adil syahadah. Adil secara adil dalam masalah saksi. Itu cukup orang tidak mengetahui orang ini bukan dia, orang-orang mengetahui bahwa ini orang bukan orang yang fasik, terus-menerus melakukan kemaksiatan. Waladhi tatawafar bihi syurutu syahadah, itu apa? Yaitu yang tatawafar terpenuhi padanya syarat-syarat saksi. Itu yang guna zakaran huron. Itu ada apa? Zakar, laki-laki, huron merdeka, rosidan, ya, cerdas, maksudnya tidak dungu. Zamuru aten, memiliki kewibawaan. Yakizon, tanggap. Natikon, bisa bicara. Samian, bisa mendengar. Basirun, bisa melihat. Walau bisa takib kabiratan, dan tidak melakukan dosa besar. Walau misur ala sawiratin, dan tidak terus-menerus atas dosa kecil. Awasul ala sawiratin, atau terus-menerus atas dosa kecil, tapi kholabat atau masih. Tapi kholabat menang, apa ketaatannya atas kemaksiatannya. Ini yang berlaku pada sabilil umum, secara umum. Penetapan Sya'ban 30 hari atau melihat hilal dari orang yang adil. Mana ala sabil umum, maknanya secara umum apa? Ayyajibu soma ala jami ahli tilkal baldah. Yang wajib puasa atas seluruh penghuni itu negeri. Waman wafakum, dan orang-orang yang bersesuaian dengan mereka. Fil matla, dalam tempat atau waktu terbitnya matahari, tulisannya hurufnya. Indah imam Nawawi, wa indah imam Rabi, menurut imam Rabi. Yajib ala kulli badatin, wajib atas setiap negeri yang lata wudu, yang tidak jauh dari negeri itu yang terlihat tadi. Apa masa batul qasri, apa sejarah qasar sholat itu 82 kilo. Amin. La ilaha. Apa? Paham ya, berlaku umum ya. Jadi berlaku umum itu maksudnya kalau sudah ditetapkan oleh hakim, baik hakim menetapkan berdasarkan ru'yat atau enggak kelihatan terus berdasarkan istikmal, ya, terus ditetapkan, maka berlaku umum. Maksudnya berlaku umum, wajib puasa bagi setiap negeri itu, semua yang ada di negeri itu. Ya. Yang satu matla itu waktu terbit terbenamnya matahari masih sama. Atau kalau itu menurut Imam Nawawi, kalau menurut Imam Rafi satu matla itu ukurannya nggak sampai jarak qasar sholat. Kemudian apa?
secara khusus. Walaupun yang menurut jalan secara khusus ada 3 alasan. Ru'yatul hilal dengan melihat hilal pihak iman ro'a, bagi haknya orang yang melihat hilal. Bukan karena fasikan meskipun orang fasik. Orang suka teler, fasik. Lihat hilal. Gak sengaja dia lihat hilal. Fasik, orang fasik, suka ahli maksiat. Maka dia wajib puasa karena dia melihat. Tapi dia secara khusus. Dia nggak usah jauh-jauh orang. Kedua, bila kabar bilu yatil hilal. Dengan pengkabaran terlihatnya hilal. Itu ada tafsir, ada perincian, memberi tafsir. Sedangkan mukmin mautukan, apabila mengabari itu yang dipercaya, dengannya wajib asal maka wajib puasa. Sama, wabah bisiko jatuh pada hati kita kebenarannya atau tidak. Wama ilakan kalau mautukan, namun kalau tidak mengabari itu tidak dipercaya, maka tidak wajib puasa. Ila wabah bisiko kecuali apabila jatuh dalam hati kebenarannya. Ketiga, Bizoni dukuli Ramadan berikhtiar. Dengan menduga masuknya Ramadan dengan ijtihad. Iman istabah bagi orang yang tersamar atasnya, alaihi atas man, apa dalika itu. Masuknya Ramadan tadi. Kasami mitfain. Seperti mendengar meriam. Mendengar meriam. Mu'tadin yang terbiasa. Auruyatinaren. Atau melihat api. Maksudnya apa? Zaman dulu, kalau hilal sudah terlihat, ditetapkan sama pemerintah, maka di bagian negeri Islam dulu dibunyikan meriam, tanda awal Ramadan. Dia dengar meriam. Ya. Atau melihat api, maksudnya apa? Atau ditaruh api di atas gunung, ada mercusuar atau menara, itu ditaruh api, itu tanda bahwa lampu. Itu tanda bahwa dia sudah awal Ramadan. Sebagaimana Pak dikatakan oleh pemilik kitab Subat Ibnu Ruslan, Iwan, wajib saumu Ramadan bi ahad. Wajib apa puasa Ramadan dengan salah satu amroin bistikmali Sya'ban al-adad. Salah satu dari amroin dari 2 perkara dengan istiqmal Sya'ban, menyempurnakan Sya'ban al-adad, bilangannya itu 30. Lalu yatil adliyah hilal syahri, atau dengan melihatnya orang yang adil akan hilal tanda masuk bulan. Pihak iman duna masir qasri, dalam artinya orang yang di bawah jarak qasar sholat. Hilal itu nama bulan untuk tanggal 1 sampai tanggal 3 itu hilal. Setelah itu dia namanya qamar. Kalau sudah purnama namanya badr. 13, 14, 15 namanya badr. Masailu bil hilal, beberapa masalah dalam melihat hilal. Soma rajulun talatina yauman biqauli man taqada sidqah. Puasa seseorang 30 hari berdasarkan ucapan orang yang diyakini kebenarannya. Maka apakah boleh hal yajuzulah bagi orang itu al-fitr untuk membatalkan puasanya pada yasuma talatina yauman, setelah dia sudah puasa 30 hari wa ilam yaral hilal, meskipun dia tidak melihat hilal. Yajuzul fitru menurut Imam Romli, Indah Romli, boleh berbuka khufiyatan secara sembunyi. Pada bin Hajar tidak boleh lajus. Dan ada lagi kalau hujjah syariah, sebab itu bukan hujjah syar'i. Tetapi kemarin adli berbeda dengan pengkabaran orang yang adil. Bersama dia, sedangkan dia sungguh telah berpuasa secara hati. Wajib alil imsak, maka wajib atas dia menahan diri secara hati-hati juga. Yang kedua, lau safar rajulun, seandainya bepergian seseorang min baladihi, dari negerinya akhir yaumin, pada akhir hari dari bulan Sya'ban, muftiran, dalam keadaan berbuka, tidak puasa. Dia ada ru'yatul hilal karena belum melihat hilal. Ila baladin akhar, dia pergi ke negeri lain. Wajada ala shaimin, dia mendapati penghuni negeri lain itu sudah puasa. Wa muftirun, dengan dia
berbuka karena belum di negerinya belum puasa. Famal hukmu, lalu apa hukumnya? Apabila aksi itu sebaliknya, sabar iman, ya, berpergian dalam keadaan puasa karena sudah melihat hilal di negerinya, periode hilal, wajadahum, lalu ke negeri lain, lalu mendapati penghuni negeri lain itu muftirin dalam keadaan berbuka. Famal hukmu kadzalik, maka apa juga hukumnya? Maka jawabannya idza wajadahum shaimin wajib alaihim wa maqtum. Apabila dia mendapati penduduk negeri itu puasa, wajib atasnya menyetujui mereka, menyamai mereka dalam puasa. Idza wajada muftirin, dan apabila dia mendapati penduduk negeri itu berbuka, fayuftiru inda romli, maka menurut Imam Romli dia berbuka juga. Walau yuftiru inda Ibn Hajar, namun menurut Ibn Hajar dia tidak berbuka. Dan semua itu adalah yakin, sebab puasanya sudah berpegang pada suatu yang yakin. Atas yakinnya ru'yat. Malam yajuz lahu mukhalafah, maka tidak boleh baginya mukhalafah, menyalahinya bimujarradi wusulihi, dengan hanya sampainya dia ke negeri yang lain. La baladin akhar. Lalu zamara rajulun, seandainya bepergian seseorang. Yang ketiga masalah berikutnya, imbalani dan negerinya akhir yaumi min Ramadan, hari terakhir dari bulan Ramadan. Soiman dalam keadaan puasa, dia ada biru'yat hilal, karena tidaknya melihat, tiadanya melihat hilal. Ya. Karena muftiran, atau ada apa orang rojul tadi itu muftiran berbuka karena melihat hilal ke negeri lain. Wajah dalam muftirin, lalu dia mendapati penghuni negeri yang lain itu dalam keadaan sudah berbuka. Bahwa soim, karena dia masih puasa. Wajah dalam soimin, atau sebaliknya dia mendapati penduduk lain itu berpuasa, karena dia sudah berbuka, sudah lebaran. Hukum apa hukumnya? Jadi dalam kata ini, dalam dua keadaan itu, yajib alaihim wa maqtahum, wajib atas mereka menyetujuinya. Wajib atasnya agar musafir itu untuk menyetujui mereka. Lalu pendapat yang paling sahih. Lalu seorang minum karena dia sudah termasuk dari mereka. Allahu a'lam. Sunnah som. Namun sunnah puasa. Disitulah sunnah puasa.